Sejarah ditulis oleh para pemenang. Pernah dengar kutipan ini? Nah, sebuah cuitan yang dikaitkan dengan Ned Rothschild ini jadi titik awal kita buat ngebongkar sebuah sudut pandang yang, wah jujur aja sangat kontroversial tentang gimana dunia kita ini mungkin diatur. Oke, kita langsung masuk aja ya. Di pembahasan kali ini kita akan coba membedah argumen utama dari sebuah artikel tulisan Said Muniruddin. Tesisnya berani banget bahwa Iran adalah batu sandungan terakhir bagi sebuah rencana besar yang ia sebut milik dinasti Rothschild. Jadi apa sih klaim utamanya? Gini, kita mulai dari fondasi argumen si penulis. Dia percaya ada satu dinasti besar yang secara diam-diam punya tujuan akhir, yaitu mendirikan sebuah tatanan dunia tunggal atau One World Order. Premis dasarnya tuh begini. Menurut si penulis, ada semacam tangan tak terlihat yang bekerja di balik layar, mengendalikan berbagai peristiwa besar di dunia. Jadi, semua ini bukan kebetulan. Semuanya adalah bagian dari sebuah rencana besar, sebuah ambisi untuk menguasai dunia secara total. Oke, pertanyaannya kan, gimana caranya rencana sebesar itu bisa berjalan? Dananya dari mana? Nah, di bagian inilah ceritanya makin serem. Menurut sumber tulisan ini, mekanismenya berakar pada sebuah model bisnis yang mengerikan, perang itu sendiri. Jadi, ini poin kuncinya. Menurut artikel ini, perang itu bukan lagi sekedar alat politik. Perang itu udah jadi mesin ekonomi utama mereka. Perang adalah bisnis. Cara mereka untuk terus-terusan meraup untung yang luar biasa besar sambil terus mempertahankan cengkraman kekuasaan di panggung dunia. Strateginya digambarkan punya dua sisi yang cerdik sekaligus licik banget. Di satu sisi, penulis mengklaim mereka mendanai kehancuran, bahkan seringkali dengan membiayai kedua pihak yang lagi berantem. Tapi di sisi lain, setelah semuanya hancur, mereka juga yang masuk buat mendanai pembangunan kembali. Dengan cara ini, mereka bisa mengamankan kontrak-kontrak besar dan sumber daya alam di negara yang baru aja takluk. Dan untuk mendukung argumennya ini, sumber tulisan ini mencatat ada lebih dari 50 intervensi militer yang katanya disponsori oleh Amerika. Yang Anda lihat di layar ini, itu baru sebagian kecilnya aja loh. Tujuannya apa? Yaitu tadi, untuk terus menciptakan kekacauan biar mesin perangnya ini tetap jalan terus. Nah, sekarang kita sampai ke inti dari argumen di artikel ini. Setelah membangun premis tentang sebuah rencana global, si penulis kemudian fokus ke satu negara. Kenapa? Dari sekian banyak negara, kok Iran yang dianggap sebagai rintangan utama yang menghalangi rencana ini? Iya kan? Pertanyaannya jadi, kenapa harus Iran? Ada apa dengan Iran? Nah, ini adalah jantung dari argumen si penulis, dan dia punya beberapa jawaban spesifik. Mari kita lihat apa aja alasannya. Oke, jadi penulis membaginya jadi 3 alasan utama. Pertama, dari sisi finansial. Iran dianggap mandiri, mereka beroperasi di luar sistem perbankan global yang katanya dikendalikan Rothschild dan nggak bergantung sama IMF. Kedua, geopolitik. Iran adalah penantang utama bagi Israel di Timur Tengah. Dan ketiga, soal sumber daya. Iran ini mengontrol Selat Hormuz yang super strategis dan ini ngasih mereka posisi tawar yang luar biasa kuat. Artikel ini juga ngejelasin soal playbook atau buku panduan yang katanya dipakai buat menaklukkan negara-negara seperti Iran. Ada 4 langkah. Dimulai dari demonisasi, di mana Iran dicap jahat di media, lanjut ke perang psikologis buat mecah belah rakyatnya, terus ada upaya destabilisasi dari dalam, dan terakhir, dihajar pakai sanksi ekonomi biar negaranya lumpuh dari dalam. Oke, kita udah lihat apa rencananya, gimana caranya, dan siapa penghalangnya. Sekarang pertanyaan pamungkasnya, buat apa sih semua ini? Apa tujuan akhir dibalik semua konflik global yang dituduhkan ini? Jadi gambaran tatanan dunia tunggal versi penulis ini tuh kayak gimana? Bayangin deh, satu pemerintahan buat seluruh dunia yang artinya kedaulatan negara-negara hilang, satu sistem keuangan terpusat, kontrol penuh atas semua jalur perdagangan, dan yang terakhir, realisasi dari apa yang ia sebut sebagai proyek geopolitik Israel Raya. Kutipan ini, semua perang adalah perang para bankir, yang juga dikutip di sumber tulisan ini, benar-benar ngerangsum semuanya. Intinya, di balik semua retorika politik atau agama, konflik global itu pada dasarnya digerakkan oleh kepentingan para elit finansial untuk keuntungan mereka sendiri. Ujung-ujungnya, duit. Nah, pas kita kira ini semua cuma soal uang dan kekuasaan, ternyata argumennya berbelok ke arah yang gak terduga. Si penulis bilang ini bukan cuma soal itu. Ada dimensi lain yang jauh lebih dalam, sebuah konfrontasi spiritual. Penting banget buat kita pahami definisi Dajjal menurut si penulis ini ya. Ini bukan soal sosok atau individu,
Tapi ini soal sistem, sebuah arsitektur kekuasaan global yang visinya bermata satu, memaksakan satu cara pandang, dan tujuannya adalah menciptakan satu tatanan dunia yang seragam dan terkontrol penuh. Jadi kesimpulan akhirnya menurut penulis, perlawanan Iran dan negara-negara lain yang menentang tatanan ini bukan cuma perang politik atau ekonomi. Ini adalah sebuah pertempuran spiritual, perlawanan antara kedaulatan sebuah bangsa melawan sistem kendali global yang totaliter. Nah, kita sampai di akhir pembahasan. Terlepas kita percaya atau enggak sama narasi yang disajikan ini, fakta bahwa perspektif seperti ini bisa bergema luas dan menarik perhatian banyak orang, itu memunculkan satu pertanyaan penting. Kenapa ya? Mungkin ini adalah cerminan dari tingkat kepercayaan kita yang semakin menurun terhadap institusi-institusi yang mengatur dunia kita saat ini. Gimana menurut Anda?